kehilangan anak-anak kita, dan kita sebagai anak kehilangan orang tua kita. Mereka istri-istri yang kehilangan suaminya, suami-suami kehilangan istrinya, sama seperti kita para suami-suami yang kehilangan istri-istri kita, dan istri-istri kita kehilangan kita sebagai suami-suaminya. Jikalau kita sebagai seorang mukmin tidak merasakan rasa sakit yang mereka rasakan, maka kita tidak pantas disebut seorang mukmin, saudara-saudara. Oleh karenanya, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, kita doakan agar Allah angkat segala macam bencana, angkat segala macam musibah, Allah angkat segala macam penderitaan, Allah angkat segala macam kesusahan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, dan umumnya Allah angkat segala macam bencana dan musibah yang melanda kita punya negeri yang kita cintai ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, adanya zilzal atau gempa bumi bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Di zaman Rasulullah dulu pernah ada gempa bumi, yang dimana ketika itu ada gempa bumi, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman bin Affan, ketika bumi berguncang, Rasulullah letakkan tangannya di atas tanah dan Rasulullah berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, berhentilah engkau berguncang. Ketahuilah di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada dua orang syahid, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah meletakkan tangannya yang suci di atas tanah dan memerintahkan bumi untuk diam, bumi yang ketika itu berguncang, bumi yang ketika itu gempa, seketika berhenti, saudara-saudara. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, maksiat apa, perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan bagi kita ini bencana, sehingga Allah berikan bagi kita ini gempa bumi? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkhutbah yang bunyinya, ma asra'tum ma ahdastum. Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, sungguh cepat apa yang telah kalian perbuat sehingga mengundang bencana dan musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, andaikan besok ada gempa susulan, aku tidak lagi ingin tinggal bersama kalian. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang gempa bumi, apa jawab beliau? Tidaklah terjadi gempa bumi melainkan terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, hamba-hamba yang berbuat maksiat di atas bumi, sehingga bumi gemetar takut kepada Allah. Karena bumi gemetar, itulah gempa bumi, yakni gempa bumi, bumi berguncang. Kenapa? Karena bumi gemetar takut kepada Allah, karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan berbuat maksiat di atasnya. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa bumi, saudara-saudara. Sayyidina Anas bertanya, apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Apabila 3 perkara telah merajalela, apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, kata Sayyidatuna Aisyah, idza istahalla zina, apabila zina telah dianggap sesuatu yang halal. Apabila zina seperti perkara yang halal, zina dianggap perkara yang halal. Yang tua zina, yang muda zina, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, pagi, siang, sore, malam. Coba kau lihat di pinggir-pinggir jalan, anak-anak muda kita, mereka pacaran, mereka pelukan, mereka ciuman, mereka di pinggir jalan bermaksiat, berbuat dosa, mereka pelacuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Yang kedua, istibahal khumur, minuman keras, khamr, dianggap perkara yang biasa, saudara-saudara. Orang-orang mabuk di mana-mana, pagi, siang, sore, malam mabuk. Yang tua mabuk, yang muda mabuk. Mereka megang khamr, megang botol minuman keras seperti megang air, saudara-saudara. Ditenteng-tenteng, dibawa kemana-mana, bangga dengan mabuknya, bangga dengan khamrnya. Ini saya preman mabuk, ini saya bajingan mabuk, petentang-petenteng, sok cakuan, nenteng-nenteng minuman di pinggir jalan, tidak punya rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada hamba-hamba Allah. Mabuk dianggap perkara yang boleh, mabuk seperti perkara biasa, mabuk seperti hal yang biasa, saudara-saudara. Di mana-mana, perzinahan, pelacuran, mabuk, narkoba. Yang ketiga, wadarabu bil